Radikalisme yang mengatasnamakan agama menjadi seksi karena akan menjadi komoditas politik. Ada orang-orang yang selalu mengatasnamakan agama untuk ambisi kekuasaan. Ancaman yang jelas nyata di depan mata, radikalisme yang mengatasnamakan agama, belum ada undang-undang yang. Kalau pemerintah masih diam, ini akan menjadi bencana nasional. Semua memahami Pancasila. Saya rasa ruang gerak kelompok radikal akan menjadi sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang radikalisme menarik sekali karena saat ini radikalisme menjadi isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Menjadi pro kontra. Ada yang mengatakan radikalisme ini menghakimi umat Islam. Radikalisme ini identik dengan hal-hal yang seolah-olah menunjuk bahwa Islam itu teroris. Padahal sejatinya radikalisme tidak dimonopoli oleh agama apapun. Radikalisme justru telah membuat fitnah kepada agama karena tidak ada satu agama pun yang membenarkan aksi radikalisme dan terorisme. Radikalisme akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas. Dan kebetulan di Indonesia mayoritas agama Islam. Jadi oknum radikalisme dan terorisme ketika ditangkap oleh aparat, identitasnya, KTP-nya tulisannya Islam. Kita lihat di India, yang mayoritas ada agama Hindu. Ya radikalisme di sana juga ada. Oknum yang beragama Hindu. Di New Zealand, masjid ditembak. Ya, radikalisme ada oknum yang beragama Nasrani. Lah di Indonesia karena kebetulan mayoritasnya agama Islam, jadi seolah-olah yang radikal itu Islam. Padahal mereka tadi oknum. Mereka telah membuat fitnah kepada agama. Dan menariknya di Indonesia, radikalisme yang mengatasnamakan agama menjadi seksi karena akan menjadi komoditas politik. Dan sudah berhasil memenangkan dalam pilgub satu daerah di Indonesia. Dan kita berharap jangan sampai terulang lagi di 2024. Karena ini yang akan memecah belah persatuan bangsa. Kelihatan masih lama 2024, tapi hari ini riak-riak itu sudah muncul. Dan kita berharap masyarakat ini cerdas. Masyarakat ini bijak. Jangan sampai terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Percayalah, mereka sejatinya adalah pemberontak yang mengatasnamakan agama. Mereka mau menjadikan negara ini satu warna. Padahal kalau mau damai, mau indah, itu harus seperti pelangi, berjajar itu harus berbeda-beda. Dan memang kita diciptakan berbeda-beda itu bukan untuk saling membenci, untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Tapi memang kita sadari, radikalisme yang mengatasnamakan agama ini bukan hanya terjadi saat ini. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sudah ada proses radikalisme. Jadi jangankan pemimpin kita hari ini, presiden kita, ya memang belum sempurna. Tapi jangan memberontak. Jangan mau ganti sistem, ganti ini togut, ini berhala, demokrasi haram. Di zaman Rasul, waktu pembagian harta rampasan perang, ada umat yang mengatakan, demi Allah Rasulullah nggak adil. Nah pada saat itu yang dibagi antara rampasan perang adalah orang kaya yang mu'alaf. Sedangkan ada umatnya yang miskin. Harusnya kami yang berhak, bukan dia. Dan Rasul sudah bersabda pada saat itu. Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang bacaan Qur'annya kalian gak ada apa-apanya. Ibadahnya kan, bahkan hafiz Qur'an. Tapi bacaan Qur'annya hanya di tenggorokan. Dan hari ini sudah banyak indikasinya. Mereka yang selalu menggunakan jargon-jargon agama,
yang hafiz Quran, bagus. Tapi jangan sampai seperti beberapa kasus belakangan, pesantren hafiz Quran ditangkap Densus 88. Pesantren yang disusupi oleh khawaris, pemberontak. Jadi ini juga menjadi perhatian masyarakat. Hati-hati memasukkan anak di sekolah, di pesantren. Harus jelas sanadnya pesantrennya. Karena banyak orang yang hanya punya modal bikin pesantren, mengundang ustadz gak jelas, guru gak jelas. Akhirnya disinilah munculnya, masuknya paham-paham radikalisme yang mengatasnamakan agama. Disinilah kita berharap peran negara agar hadir untuk melihat persoalan secara gamblang, bahwa ini fakta terjadi di masyarakat. Ada orang-orang yang selalu mengatasnamakan agama untuk ambisi kekuasaan, ambisi politik. Dan saat ini kita melihat negara belum menindak tegas orang-orang ini. Lemahnya hukum ini menjadi evaluasi. Kita mendorong, karena hari ini orang-orang yang hanya bersifat paham, pemikiran, belum bisa ditindak dengan undang-undang terorisme. Jadi mau ngomong negara Islam, mau ngomong khilafah, mereka masih bebas berkeliaran. Yang ditindak hanya organisasinya, misalnya HTI, FPI. Sementara ketika mereka ganti nama, mereka masih tetap bisa memprovokasi, mereka dapat panggung. Bahkan ada beberapa media yang memberikan mereka kesempatan untuk berbicara di panggung lebih banyak untuk memprovokasi masyarakat. Nah, ini saatnya negara tegas kalau berbicara tentang ancaman. Komunisme sudah ada TAP MPR. Jangankan kita mau bikin pemberontakan, ngomong komunisme, mendukung komunisme, pakai kaos komunis, PKI, bisa ditindak. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, sudah ada undang. Aparat kita TNI Polri solid. Kalau ada, langsung ditindak. Lah, sementara ancaman yang faktual hari ini adalah ancaman yang jelas nyata di depan mata. Radikalisme yang mengatasnamakan agama, belum ada undang-undang yang menindak. Mereka selalu berbicara kebebasan berpendapat, ini demokrasi. Mereka bahkan sudah ada di sekitar kita. Banyak ujaran-ujaran kebencian muncul di tempat-tempat ibadah. Ya, ini menjadi keprihatinan kita dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak tempat ibadah, jangan ikuti tokoh, ulama, kiai yang mendukung pemerintah. Dan ini banyak sekali terjadi. Kita hanya bisa mendengar. Karena kalau kita mengkritisi mereka, kita dibilang anti-Islam, kita anti-agama, kita komunis. Kami yang waras ini menginginkan kehadiran negara membuat regulasi yang tegas, yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dan ketika ada organisasi sosial maupun politik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bisa ditindak dengan hukum pidana yang berlaku. Jadi kita berharap negara, wakil rakyat kita mendengar aspirasi kita. Karena kalau dibiarkan, tidak mustahil negara kita itu akan seperti Suriah, seperti Libya yang dulu damai, makmur, sekarang hancur berantakan. Ini perhatian, warning. Ini kita butuh mitigasi yang jelas dan sekarang sudah jelas di depan mata. Kalau pemerintah masih diam, ini akan menjadi bencana nasional. Jadi kita berharap kementerian dan lembaga menanggalkan ego sektoral. Mari melihat persoalan ini secara gamblang bahwa ini menjadi tugas bersama. Jangan hanya ketika bicara radikalisme, oh ini wilayah BNPT, mau bicara di kementerian ini BNPT. Ya, bagaimanapun BNPT punya keterbatasan. Ya kan? Kita berharap seluruh kementerian dan lembaga sinergi, harmoni, menganggap persoalan ini secara serius. Jangan hanya lempar tanggung jawab, oh ini sudah menjadi tugas A, menjadi tugas B. Akhirnya tidak sama melakukan.
Sekali melakukan pun hanya sifatnya seremonial dan itu tidak ngefek. Jadi kita berharap semuanya bersama-sama juga turut mengkampanyekan Pancasila. Ada BPIP juga kita mengapresiasi, namun BPIP tidak bisa sendiri. Semua harus mengkampanyekan. Kalau kita semua memahami Pancasila, saya rasa ruang gerak kelompok radikal akan menjadi sempit. Karena konsep Pancasila sudah jelas, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita punya Tuhan satu. Dalam sila Pancasila, pertama kali adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sinergi dengan Islam, tauhid. Tuhan kita satu, qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita masih menganggap Tuhan kita berbeda, berarti kita sudah menyatukan Tuhan secara tidak sadar. Kita masih syirik. Dan kita tidak Pancasilais karena ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan cuma satu. Kalau kita menganggap Tuhan kita berbeda, di Indonesia ada 6 agama, berarti kita menganggap ada 6 Tuhan. Memang kalau berbicara agama, kita nggak boleh ikut campur agama. Lakum dinukum walidin. Bagiku agamaku dan bagimu ada agama. Tapi bicara tentang ketuhanan, Tuhan kita satu, Tuhan kita sama, hanya kita berbeda menyebut. Umat Hindu ketika saya tanya juga sama. Apakah benar umat Hindu Tuhannya ada 3? Brahman, Siwa, Wisnu? Tidak, Mas Ken. Tuhan kami satu, Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kami bisa disebut juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nasrani juga sama. Apakah Tuhan orang Nasrani ada 3? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus? Tidak, Mas Ken. Tuhan kami satu, Tuhan Allah. Yang 3 itu pribadi tentang Tuhan. Begitu juga yang Hindu. Yang 3 itu sifat Tuhan. Kalau di Islam Asmaul Husna. Jadi sebenarnya kita di antara kita tidak persoalan. Boleh kita berbeda, namun jangan sampai kita menyalahkan. Nah, ini yang indah. Masalahnya hari ini banyak sekali orang-orang yang mengaku nasionalisme, mengaku moderat. Bahkan banyak forum namanya kerukunan umat beragama yang bersatu itu hanya fisiknya. Sementara hatinya tidak. Masih menganggap bahwa agamaku yang paling benar, yang lain salah. Agamaku yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Jadi fungsinya FKUB menurut saya ya hanya untuk memersatu fisiknya. Lah kita berharap masing-masing tokoh agama, tokoh masyarakat mengkampanyekan Pancasila ini dengan kafah. Karena ketika sila pertama sudah kita aplikasi ketuhanan yang Maha Esa, disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita tetap punya Tuhan yang satu, bukan kita bersatu saja. Jadi diaplikasikan dengan Tanhama Dharma Ma'wa, sepakat. Kalau itu sudah terjalin, maka akan memunculkan kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, musyawarah, mufakat, dan keadilan. Itu yang kita capai. Jadi kita berharap masyarakat melihat ini secara utuh, sehingga memahami Pancasila bersama-sama, merasakan yang namanya kehadiran negara sehingga kondisi kita aman dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.